Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Fazrin Nasrullah, dosen tetap program studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dengan merekam real teaching mata kuliah desain web di kelas PTIK 4A. Mata kuliah desain web merupakan mata kuliah kelompok pemrograman yang berfokus pada desain halaman web menggunakan tools UI UX design serta mengembangkannya menggunakan script client-side HTML, CSS, dan JavaScript. Capaian pembelajaran mata kuliah ada 8. Yang pertama, CPMK yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep halaman web, yang ini akan menjadi capaian pembelajaran pada rekaman video kali ini. Materi pembelajaran di pertemuan ini adalah konsep dasar web, meliputi sejarah, pengertian, jenis web, cara membuat web, perbedaan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan Learning Start with a Question dengan interaksi antara peserta Serdos dan mahasiswa berupa tanya jawab. Untuk instrumen penilaian mata kuliah, tekniknya menggunakan kuis pilihan ganda dengan indikator jawaban benar atau salah. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat jumpa ya setelah libur akhir semester. Kali ini kita berjumpa di mata kuliah desain web. Sebelum dimulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kali ini kita masuk di mata kuliah desain web. Ada 20 mahasiswa kalau di KRS. Hari ini saya cek juga lengkap ya, 20 mahasiswa. Alhamdulillah kuliah perdana hadir. Mudah-mudahan konsisten sampai akhir. Mata kuliah desain web ini, rekan-rekan mahasiswa, merupakan mata kuliah kelompok pemrograman web. Karena ada mata kuliah yang lain, yaitu mata kuliah pemrograman web, mata kuliah instalasi web server. Jadi ada 3 mata kuliah yang kaitannya dengan mata kuliah web, rumpun mata kuliah web. Ini diberikan di semester 3. Fokusnya mata kuliah desain web itu membuat halaman web menggunakan tools. Toolsnya apa? Banyak. Yang paling populer itu Figma. Figma itu tools untuk mendesain halaman web sehingga menjadi referensi. Untuk di slicingnya itu menggunakan script pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi fokusnya di frontend, di halaman depan. Selama 1 semester ke depan atau 14 pertemuan, nanti Anda itu akan belajar 1 konsep dasar web. Yang kedua, Anda belajar prinsip desain web, termasuk trennya, tren web yang sekarang seperti apa. Berikutnya, Anda akan secara teknikal itu belajar bagaimana menggunakan script HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, dibantu dengan tools desain. Nanti juga ada framework. Framework itu kerangka kerja yang menggabungkan script tadi, mempermudah dalam pembuatan web. Dan cara pembelajarannya selama 14 semester ke depan tentu ada 14 kali ya, ditambah UTS dan UAS. Nah, ada 4 tugas nanti. Mata kuliah ini modelnya utamanya menggunakan PJBL, Project Based Learning. Itu untuk project akhirnya. Nanti di 1/4 terakhir pertemuan. Berarti pertemuan ke 12, 13, 14. Dan
segala administrasi, presensi, tugas, materi dibagikan di LMS. Apa yang biasa dipakai? LMS Mamo. RPS-nya ini sudah disusun oleh saya, divalidasi juga oleh Ketua Prodi dan Dekan. Nah, RPS ataupun rencana pembelajaran semester selama 1 semester ke depan ada capaian pembelajarannya. Anda diharapkan mampu memahami konsep halaman web, membuat halaman web menggunakan platform, memahami prinsip desain web, menggunakan HTML, CSS, JavaScript, framework, dan mampu mendesain menggunakan tools yaitu Figma. Referensinya kita pakai yang terkini ya di tahun 2024. Ini ada penulisnya Pak Dosi, punya buku Merintis Dunia Digital dengan Esensi Desain Web. Ini saya jadikan rujukan. Dan ada juga buku dari Surya dan Jana, Desain Web bagi Pemula. Nah, untuk medianya, selama perkuliahan atau setiap pertemuan saya akan sediakan video tutorial, video rekaman. Jadi Anda dapat mengulang-ulang video tersebut. Lalu ada slide yang saya bagikan, ada juga aplikasi simulator. Jadi Anda bisa coba sendiri skripnya, Anda bisa coba sendiri tutorialnya. Ada simulator. Contohnya ada Web3 School. Nah, saya sudah siapkan juga naskahnya. Naskah untuk nanti proyek akhir. Ada naskah, ada petunjuk, ada rubrik, dan ini dipresentasikan. Ya, itu rencana ke depan selama 14 pertemuan. Jadi diharapkan Anda dapat mendesain halaman web yang profesional, yang modern, ya, yang layak untuk nanti dideploy ataupun dipublikasi. Itu rencana pembelajaran kita. Nah, berikutnya ada kontrak belajar. Kontrak belajar. Jadi harus disiapkan supaya perkuliahan berjalan dengan lancar. Ada yang mau tanyakan terkait dengan kontrak belajar? Kalau misalkan terlambat lebih dari 15 menit. Kalau terlambat lebih dari 15 menit, ya 21 saat ya. 21 saat. Paling nanti tidak akan bisa dipresensi, tapi boleh masuk jadi penonton. Ya. Mau rencana? Hari ini pertemuan pertama, tentu tidak akan langsung praktik, tidak akan langsung ada tugas, tapi kita memahami dulu konsep dasar web. Dan nanti untuk memastikan Anda paham, paling isi kuis ya. Isi kuis ada hal yang ingin dipastikan apakah Anda sudah memahami apa yang nanti disampaikan atau belum. Nah, untuk model pembelajaran di pertemuan pertama ini, karena ini adalah konsep dasar pengenalan, saya ingin coba pakai style learning by question. Jadi memulai pembelajaran menggunakan pertanyaan. Jadi Anda bebas bertanya apapun. Pakai 5W plus 1H. Apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana, dengan siapa. Nah, enaknya sambil menjelaskan di depan ya. Kalau sambil duduk agak kaku. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata web? Atau apa yang bisa Anda tanyakan ketika mendengar kata web? Apa? Halaman digital, media, informasi, apalagi? Situs. Ada web, ada website, ada page. Coba Anda susun pertanyaan, siapkan pertanyaan yang ada dalam pikiran Anda, tanyakan ke saya terkait dengan web. Rifan ya namanya? Revan. Oh, Revan. Maaf baru kenal. Revan, apa yang bisa Revan tanyakan? Tadi kan style learning by question. Apa yang bisa Revan tanyakan terkait dengan web? Pak, kalau boleh tahu Pak, kan sekarang itu dunia modern. Ya. Sedangkan untuk membuat
desain web design itu harus bisa menggunakan AI gitu. Ya. Nah, apakah masih relevan Pak di zaman sekarang untuk membuat sebuah web? Oke. Apakah masih relevan membuat web atau belajar web sementara sudah ada AI? Nah, AI itu kan butuh prompt juga. Ya kan? Butuh prompt. Kemampuan kita menyusun prompt itu didapatkan dari kita belajar materi web ini, mata kuliah web ini. Berikutnya, hasil dari AI juga itu tidak 100% sudah sesuai keinginan. Pernah dengar istilah triple W? Sultan, tahu kepanjangannya? Oke, start learning by question. Coba tanyakan ke saya satu hal tentang web. Apa? Jadi bertanya Pak. Ya. Nah kan ketika kita membuat sebuah web dan ingin bisa diakses secara online itu kan servernya itu harus di hosting ya. Ya. Nah sebenarnya konsep dari hosting itu seperti apa Pak? Oke, konsep dari host. Ya. Web ketika disimpan di laptop kita, berarti hanya kita yang bisa mengaksesnya. Nah, selama laptop ini terkoneksi ke jaringan publik, misalkan ke ruangan ini ada hotspot, berarti selama komputer lain terkoneksi dengan hotspot tersebut, itu bisa mengakses web. Nah, supaya web ini bisa diakses secara luas seluruh dunia, maka kita taruh ke disebutnya server. Ini kayaknya udah belajar jauh ya terkait dengan web. Pertanyaannya sudah tinggi. Kalau pertanyaan yang lain yang lebih fundamental, Pak, sama namanya kita kan Farid Pak. Farid. Ya. Kita kan mau belajar web Pak. Ya. Langkah pertama yang kita harus lakukan itu untuk membuat web apa Pak? Oke, langkah-langkah membuat web. Satu, niat ya. Dua, potensi. Nah, cara membuat web ada banyak. Dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Yang instan sampai yang susah. Oke, kita belajar fundamental dari desain web ini. Yang pertama nih, yang paling fundamental. Pencipta World Wide Web. Pernah riset? Belum? Pencipta World Wide Web, orang Inggris. Orang Inggris. Kalau Anda searching di Google, the birth of the web. Jadi kelahiran web, ya. Nah, ini. Kenal orang ini? Namanya Tim Berners-Lee. Jadi kalau suatu pencapaian itu kan biasanya ada Hall of Fame. Hall of Fame itu berarti galeri orang-orang terkenal gitu ya, pencapaian tertinggi. Hall of Fame, misalkan tokoh politik dunia, tokoh yang paling berpengaruh di dunia, tokoh fisikawan, Albert Einstein, ya, Isaac Newton. Nah, kalau di dunia teknologi, terutama teknologi informasi, kita bisa buat beberapa Hall of Fame. Misalkan pencipta Linux Torvald, pencipta ataupun desainer Mac, iPhone, Apple, siapa? Steve Jobs. Ada Steve Jobs, ada Steve Wozniak. Penemu 4G itu ilmuwan kita dari Indonesia, Profesor Hairul Anwar. Iya betul. Nah, beliau ini menciptakan web yang manfaatnya luar biasa. Tahun berapa? 1989. Nah, web pertama di dunia itu ini web pertama di dunia, teks dan link saja. Karena fungsinya ini hanya untuk awalnya berbagi informasi di institusi yang dia ada di dalamnya, yaitu institusi namanya CERN. CERN itu nuklir ya,
Nah ini web pertama di dunia, kelahiran web. Nah web sendiri itu merupakan informasi yang dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Informasi bisa apa saja ya, bisa video, bisa teks, bisa gambar. Ada web, ada website. Kalau website berarti dia kumpulan web. Ada homepage atau page ya. Page itu halaman web. Jadi kalau webnya banyak, ada satu halaman, 2 halaman, nah itu page 1, page 2, page 3 halaman. Gitu ya. Jenis-jenis web. Kalau tadi hanya sederhana sekali, hari ini web itu banyak jenisnya. Ada web marketplace, contohnya satu lagi Lazada, Shopee, Tokopedia, ya. Nah itu marketplace. Tapi yang versi webnya. Berikutnya sosial media, Instagram, Facebook, ya. X, Bisa pakai apps, bisa pakai webnya. lain. Jenis web yang lain, ada web gaming. Ada. Pernah main game online? Steam. Apa? Steam. Steam. Saya belum pernah main tapi. Xbox. Forum. Web forum. Kayaknya anak sekarang sudah jarang main forum ya. Reddit tau? Discord. Kaskus di zaman 2000-an. Discord. News. Contohnya Detik, Tribun. Ada yang pernah kesasar ya pakai Tribun. Buka berita, cari isu terkini, masuknya ke Tribun. Habis itu dipenggal-penggal artikelnya. 1, 2, 3. Berikutnya ada aplikasi ataupun sistem informasi. Nah, supaya lebih jelas, ini contohnya. Ini contoh web gaming. Cheese.com. Berikutnya ini forum. Kaskus. Nah, ini contoh sistem informasi. Ada sering pakai Universe. Cara buat web. Kalau tadi ada yang bertanya harus dari mana memulai buat web? Siapa ya? Pak Adi. Nah, ada banyak cara. Yang pertama pakai blog. Ini paling mudah, tapi akan berbanding lurus dengan hasilnya. Jadi kalau bikinnya gampang, hasilnya juga sederhana. Pakai blog, contohnya Blogspot atau WordPress. Nah, ini Blogspot ya. Kalau pakai WordPress, ini juga hasil buatan platform blog. Walaupun bisa didesain dengan maksimal, jadi lebih proper, lebih bagus. Pakai blog juga akan bagus kalau kita bisa membuatnya dengan maksimal. Cara berikutnya menggunakan web builder. Harusnya ada satu lagi, pakai AI. Paling atas. Sekarang coding itu 70% AI, 30%-nya skill. Berikutnya pakai template. Nah, Anda bisa unduh banyak template web di internet. Langsung menjadi template. Seperti Anda unduh template Calendar CorelDRAW misalnya. Template PowerPoint itu kan langsung jadi. Tinggal Anda sesuaikan isinya. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir
Ini native ataupun coding dari ketiadaan. Ini bagian sudah apa levelnya suhu. Dari sini ya. Kenapa? Karena ini menjamin kebebasan, tidak terkekang oleh aturan, bebas bereksplorasi. Berikutnya, modalnya dalam membuat web. Yang pertama, Anda harus belajar script ini ya, HTML, CSS, JavaScript. Lalu Anda ketika mendesain membutuhkan apa ya, gambar ya. Karena kalau mendesain, membuat halaman web dari nol, pikiran kita masih blank, ya kan? Konsepnya mana? Masa langsung ngetik HTML, CSS, JavaScript dengan fungsinya masing-masing. Ya. Apa fungsi HTML? Dari ilustrasi ini kelihatan HTML untuk membangun struktur. Ibaratnya ini tulang belulang. Kalau rumah berarti batu bata, genteng sampai berdiri aja. Itu HTML. Lalu CSS, cascading style sheet. Ini untuk skin, untuk membuat style, menjadikan web itu menarik, bagus, ada seninya. Kalau rumah berarti cat, ya, cat, lalu keramik, tanaman, segala macam. Gitu. Itu CSS. Ibarat manusia berarti tadi tulang belulang, daging, ini pakai baju, rambutnya disisir segala macam. Lalu ada JavaScript. JavaScript ini fungsinya untuk interaksi halaman web, untuk memanipulasi halaman web sehingga kalau ibaratnya manusia, dia bisa bergerak, bisa koprol, bisa goyang, bisa ngedance. Nah, itu JavaScript. Baik, dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau misalnya Namanya? Arzi, gimana sih? kalau misalnya kita tuh mau buat pakai salah satunya aja gitu kan? Salah satunya. Ya, enggak tiganya. Oke. Nah, ini ibaratnya kalau bangun tubuh berarti bisa nggak pakai tulang aja? Bisa. Kalau jawabannya bisa. Ya. Kalau pertanyaannya bisa, itu jawabannya bisa. Tapi apakah lengkap? Apakah full gitu ya? Powerful? Nah, itu kembali lagi hasilnya akan seperti apa. Ini untuk evaluasi sejauh mana Anda telah memahami materi yang tadi saya sampaikan. Nah, karena pertemuan pertama tentu bukan dalam bentuk tugas, apalagi PJBL, itu nanti di akhir. Untuk pertemuan pertama ini bentuknya kuis, ya, tapi nggak ada hadiah, mohon maaf ya. Kuis, saya siapkan kuisnya di Google Form. Anda bisa isi, mau di-scan, mau diketik, silakan. Waktunya 10 menit. Oke, berarti dimulai dari sekarang. Baik, sudah semua ya? Nah, ini asesmen untuk mengukur sejauh mana Anda menyimak, memahami selama perkuliahan tadi. Ada beberapa soal ya, sudah dijawab. Kita bahas fungsi HTML dalam pembuatan web. Ya, menampilkan objek. Karena yang lain ini tugasnya CSS, tugasnya JavaScript. Lalu fungsi CSS itu mendesain objek. Fungsi JavaScript perilaku ya. Jadi supaya webnya interaktif. Suatu konsep kerangka yang dibuat untuk memudahkan pengembangan web.
Sebutnya framework kerangka kerja dari bahasa Inggris. Berikutnya ini kumpulan. Tapi memang template juga bisa ya. Template juga bisa, tetapi dia tidak bisa mengelola kontennya. Kalau pakai template itu langsung jadi dan harus kita edit. Tapi kalau pakai CMS ini bisa mengelola konten siapa? Kan singkatannya konten manajemen sistem. Nah ini contoh membuat web pakai web builder. Ini contohnya. Yang buka. Ini web pertama kali kerasa ada standar web dikembangkan oleh World Wide Console. Ada yang betul semua? Ada yang salah semua? Nah itu materi konsep dasar web ya, tentu masih kepemahaman. Nah, minggu depan kita akan belajar lebih lanjut bagaimana web dikembangkan menggunakan salah satu platform. Tadi ada blog, ada web builder. Ya, jadi pastikan Anda membawa bahan, ya, laptop sudah ada di sini. Ya. Tapi kalau mau yang pribadi silahkan. Kita akan jumpa lagi di minggu depan di hari dan jam yang sama, tempat yang sama, mata kuliah sama, peserta yang sama dengan materi yang berbeda. Membuat web menggunakan platform. Untuk semua materi hari ini, presensi, materi, video, saya siapkan juga media pembelajaran, bentuknya video, slide-nya juga tersedia di ruang mulia. Nah, ada file, ada video, ada ini link menuju kuis yang tadi. Anda bisa mengulang-ulang videonya sampai paham. Baik, terakhir ada yang tanyakan terkait dengan segala sesuatunya? Cukup ya? Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.